Hai semua, buat kalian yang udah menonton dan mengaktifkan tombol subscribe, Mimin ucapkan terima kasih ya. Selamat menonton. Ternyata saat Sherry meminta Kapten Ri untuk berfoto bersamanya, Kapten Ri menolaknya. Namun saat membayar dan Sherry sudah keluar, Kapten Ri meminta satu foto Sherry pada tukang fotonya. Di episode sebelumnya, saat pintu lift akan tertutup, Kapten Ri pun muncul. Kapten Ri pun melepaskan genggaman tangan Jun dan mengecek identitasnya. Saat Jun bertanya apakah Kapten Ri polisi, Sherry pun menjawab kalau Kapten Ri adalah pengawalnya. Kapten Ri terlihat cemburu saat Jun meminta Sherry untuk menemuinya. Bahkan Jun memberi Kapten Ri uang karena sudah menjaga Sherry. 괜찮아. 우리 미스터리가 일을 되게 잘하시네. Kapten Ri tambah kesal saat Jun berkata bahwa pertemuannya dengan Sherry adalah takdir. Kapten Ri pun marah karena Sherry menganggapnya sebagai pengawal. Lalu bertanya dari mana Sherry mengenal Jun. Sherry pun menceritakan kalau dia dijodohkan dengan Jun oleh kakaknya, agar dia pergi dan kakaknya bisa menguasai semua harta ayahnya. Tapi Kapten Ri berkata tidak ada saudara yang seperti itu. Pastilah mereka sedang menunggu kepulanganmu. Tiba-tiba temannya Dan datang dan melihat Kapten Ri. Dia pun memberitahu pada Dan apa yang dilihatnya. Tapi Dan berkata kalau dia sudah tahu dan akan menuju ke sana. Lalu Dan pun meminta ibunya untuk menghubungi orang tua Kapten Ri dan mengajaknya untuk bertemu nanti malam. Sementara itu, Jun pun dikejar oleh orang suruhan penjaganya. Saat dia berhasil kabur dan akan masuk ke lift, penjaganya pun menodongkan pistolnya. Mereka lalu membawa Jun ke atas atap. Saat berbicara dengan kakaknya Sherry, Jun pun memberitahu kalau Sherry masih hidup dan berkata dia sudah bertemu dengannya. Kakak Sherry pun bertanya pada Jun di mana Sherry berada, tapi Jun tidak memberitahunya. Jun lalu berkata, kalau kau membunuhku, maka uangmu akan hilang. Lalu Jun membuat kesepakatan dengan kakaknya Sherry. Kapten Ri pun mengantarkan Sherry ke kamarnya dan memeriksa setiap sudut kamar. Ternyata kamarnya sudah dipasang dengan alat penyadap. Sherry mencoba membuat Kapten Ri cemburu dengan berkata, mungkin pertemuannya dengan Jun adalah takdir, sehingga membuat Kapten Ri marah. Melihat Kapten Ri marah, Sherry lalu berkata, kalau begitu kaulah takdirku. Dan pun akhirnya tiba dan meminta nomor kamar Kapten Ri pada resepsionis. Tapi resepsionis menolak memberitahunya. Sehingga Dan menelepon pemilik hotel yang ternyata adalah temannya. Saat Dan di depan kamar, Kapten Ri pun tiba-tiba keluar dari kamar Sherry, disusul oleh Sherry. Sherry pun mencoba menjelaskan kalau mereka memesan 2 kamar, tapi Dan tidak peduli. Lalu Dan mengajak Kapten Ri ke kamarnya. Di kamar, Dan pun memberitahu Kapten Ri kalau malam ini mereka akan makan malam dengan kedua orang tuanya. Mendengar itu, Kapten Ri pun menyetujuinya. Ternyata setelah pergi, Dan naik ke atas atap dan melihat Jun. Lalu berkata, kalau kau berniat bunuh diri dari hotel yang lain, jangan di sini. Jun pun mengingatkan Dan kalau mereka pernah bertemu. Lalu berkata, pasti pria yang kau sukai menyakitimu, sehingga kau ingin meratapinya di sini. Dan pun berkata kalau tunangannya menginap di hotel ini dengan wanita lain dan meminta saran Jun apa yang harus dilakukannya. Jun lalu memberi saran agar Dan bersikap cuek karena pria tidak suka dikekang. Lalu berkata, dengan sendirinya dia akan mencarimu. Mereka pun akhirnya berkenalan. Di lift, Kapten Ri pun mengingatkan Sherry agar berhati-hati saat bersama Jun dan mengantarkan Sherry pada Jun. Saat tiba, Ibu Dan pun berdandan menor karena ingin membuat keluarga Kapten Ri merasa bersalah karena sudah menunda-nunda pernikahan mereka. Tiba-tiba, Dan pun melihat Sherry dan Jun. Saat Sherry bertanya apa yang sedang dilakukannya di sini,
Jun pun menjelaskan kalau dia sedang melakukan bisnis. Lalu Seri bertanya, kemana uang kakaknya yang telah dilarikannya? Jun menjawab bahwa ada salah paham pada mereka, dan sekarang masalahnya sudah selesai. Diam-diam, penjaga Jun pun memotret mereka. Ibu Dan pun sedikit marah karena keluarga Kapten Ri selalu menunda-nunda pernikahan mereka. Lalu ayah Kapten Ri berkata, kalau pernikahannya akan dilaksanakan minggu depan setelah mengurus kepindahan Kapten Ri. Mendengar itu, Ibu Dan pun merasa senang. Saat ibunya bertanya, Kapten Ri pun menyetujuinya. 오래된 약속 아닙니까? 지켜야죠. Di toilet, Dan kembali bertemu dengan Seri. Dan lalu menyindir Seri perempuan murahan karena datang dengan Kapten Ri, lalu minum dengan pria lain. Mendengar itu, Seri pun menjawab dengan santai kalau dia sudah terlebih dahulu minum dengan Kapten Ri. Gak mau kalah, Dan pun memberitahu Seri kalau mereka akan segera menikah akhir bulan. Walau agak terkejut, Seri pun mengucapkan selamat dan berkata, sayang aku tidak bisa datang, karena mungkin saat itu aku sudah pergi. Tapi Dan malah berkata kalau kepergian Seri merupakan kado terindah buatnya. Kali ini, Seri merasa kalah, sehingga membuatnya jengkel. 이 순간에 청년 같고 그래. Ternyata, Jun mengirimkan foto Seri pada kakaknya, tapi kakaknya masih tidak percaya. Akhirnya, Jun pun mendengarkan suara Seri pada kakaknya. Kakaknya pun terkejut mendengar suara Seri. Seri lalu minta tolong pada Jun untuk memberitahu pada ayahnya agar tetap mengumumkan kalau dialah pemegang sahamnya. Mendengar itu, kakaknya pun semakin kesal. Selesai mengantar orang tua Kapten Ri, Jenderal pun terkejut melihat penampilan Ibu Dan. 잘 받은 줄이나 알라. Dari kejauhan, Kapten Ri melihat Jun dan Seri sedang berjalan, sehingga saat Jenderal bicara, Kapten Ri pun tidak terlalu peduli. Kapten Ri merasa sedikit cemburu, lalu mengikuti Jun dan Seri dari seberang jalan. Saat melewati sebuah bus, tiba-tiba mereka pun tidak kelihatan, sehingga membuat Kapten Ri panik. Sementara itu, Jun dan Seri kena razia identitas. Lalu Jun pun menggunakan bahasa Inggris dan berpura-pura tidak tahu bahasa Korea, sehingga membuat petugas itu pun gugup lalu pergi. 영어 무서워하는 건 남북한이 똑같아. Saat berbalik, Kapten Ri pun sudah berada di depan mereka. Kapten Ri lalu mengajak Seri pergi. Sebelum pergi, Seri berpesan agar Jun menghubungi nomor yang diberikannya. Kapten Ri pun marah karena nomor yang diberikan Seri pada Jun adalah nomornya, dan pergi dengan Jun juga tanpa seizinnya. Seri lalu mengajak Kapten Ri untuk pergi makan dan minum bir. Kapten Ri berkata tidak ada yang mengejarmu saat melihat Seri minum tanpa berhenti. Suasana pun mendukung jadi lebih romantis saat lampu mati dan hanya menggunakan lilin. Saat lampu menyala, salju pun turun. Lalu Seri berkata, kita dalam masalah. Sambil berbisik, Seri berkata, biasanya jika melihat salju pertama turun dengan seseorang, maka cinta mereka akan terwujud. Kapten Ri lalu berkata, akan terjadi kekacauan yang besar. Mendengar itu, Seri marah. 약혼녀랑 같이 있어야 되는데 나랑 있어서? Melihat sikap Seri yang sering berubah-ubah, Kapten Ri pun berkata, apakah kau mengidap penyakit bipolar? Mendengar itu, Seri pun sedikit sedih, lalu meminum birnya. Karena sudah mabuk, Seri pun meminta izin untuk menyandarkan kepalanya pada bahu Kapten Ri. Seri pun berkata, kalau dia sedang banyak pikiran, karena sebentar lagi dia akan pergi, tapi dia menyukai seseorang. Lalu berkata, kau tidak tahu apa-apa, sehingga membuat Kapten Ri bingung. Sementara itu, Suchan dan asisten Seri pun merasa senang karena sudah menyerahkan rekaman suara Seri pada polisi. Tapi asisten Seri merasa cemas karena kalau Seri kembali, pastilah dia akan menjadi sibuk kembali. Sementara itu, kakak kedua Seri pun meminta manajer O untuk tetap menahan Seri di sana selamanya. Penjaga Jun pun memerintahkan agar Jun menahan Seri untuk tetap tinggal di sana agar utangnya pada kakak Seri bisa lunas.
Komandan Kang pun mulai diperiksa atas kasus kecelakaan yang sering terjadi. Tapi bukannya takut, Komandan Kang malah balik menyerang dengan membongkar aib direktur penyidik. Ternyata selama ini Komandan Kang banyak melakukan setoran-setoran pada atasannya, kecuali ayah Kapten Ri. 그거의 가족이지. 같이 좀 살자요. Komandan Kang pun akhirnya bebas, sehingga membuat kolonel senior pun bingung. 충성을 다하겠습니다. Komandan Kang lalu bertemu Jun. Jun pun meminta agar Komandan Kang menahan kepulangan orang lain sepertinya. Saat melihat foto Seri, Komandan Kang pun bertanya siapa Seri sebenarnya. Jun lalu berkata kalau Seri adalah temannya dan merupakan putri orang kaya. Komandan Kang pun memberitahu Jun kalau sebentar lagi Seri akan pergi, tapi Jun memohon untuk menghentikannya. Komandan Kang pun memberitahu Manbuk rencananya. 막아달라니 이거야말로 일석이조안에 가서. Sementara itu, Seri kembali mengarang cerita pada ibu-ibu kompi yang ingin mendengar kisah cintanya. Ibu-ibu itu malah terbawa suasana dan memberi Seri semangat. Salah satu dari mereka lalu berkata, lebih baik putus dari sekarang daripada tidak cocok dengan mertuamu, sehingga membuat Seri marah. Di rumah, Seri pun berkata sebelum keberangkatannya dia ingin mengadakan piknik bersama anggota Kapten Ri. Kapten Ri pun berkata dia akan meminta izin agar mereka bisa pergi. Semua merasa senang kecuali Sersan Pio. Tetapi saat piknik, Sersan Pio lah yang membawa semua perlengkapan pikniknya. Seri lalu bertanya di mana Eundong dan Kapten Ri. Jumok berkata kalau Endong sudah di depan untuk menyalakan api, sedangkan Kapten Ri sedang ada urusan. Mendengar itu, Seri pun berpikir kalau Kapten Ri pastilah sedang mengurus pernikahannya. Mereka pun membawa seekor babi dan hendak memanggangnya, tapi Seri melarangnya dan meminta mereka untuk menjala ikan saja. Selesai makan, mereka pun berniat memberi Seri hadiah. Pertama, Sersan Pio. Dia pun membacakan sebuah puisi. Tapi bukannya kata-kata indah yang dibacanya, melainkan permohonan kalau Seri tertangkap agar tidak menyebutkan namanya. Lalu Eundong meminta agar Seri menyanyikan sebuah lagu padanya. Seri pun menyanyikan sebuah lagu perpisahan. Lalu Kapten Ri pun muncul, tapi Seri tetap bernyanyi seperti ungkapan hatinya. 바람이 불면 Akhirnya tibalah saat Seri akan pergi, tapi bukan Kapten Ri yang mengantarnya, hingga membuat Seri bersedih. Seri bahkan berkata, mungkin dia akan merindukan Kapten Ri. Tapi Kapten Ri berkata agar Seri melupakan dirinya dan tempat tinggalnya. Mendengar itu membuat Seri semakin sedih, dan meminta agar Kapten Ri memeluknya. Tapi Kapten Ri hanya menyodorkan tangannya. Seri pun akhirnya menyalam Kapten Ri. Mendengar itu, Manbo pun menangis dan melaporkan pada Komandan Kang. Seri pun diantar oleh Letnan Park, tapi tiba-tiba sebuah truk melaju kencang di belakang mereka. Letnan Park mencoba untuk menghindar, tapi tetap diikuti oleh truk tersebut. Dan ternyata dari depan juga muncul truk lainnya. Tiba-tiba datanglah sebuah sepeda motor yang menembak ban mobil tersebut. Truk itu pun balik menembak sepeda motor itu hingga terjatuh. Saat Seri dan Letnan Park akan keluar mobil, sepeda motor itu pun datang dan ternyata itu adalah Kapten Ri. Kapten Ri sengaja menjatuhkan sepeda motornya lalu menembaki hingga meledak. Saat Seri dan Kapten Ri menanyakan keadaan masing-masing, tiba-tiba seorang menembak Kapten Ri, bahkan juga menembak Letnan Park. Kapten Ri pun kembali menembaknya. Seri pun menangis sambil memeluk Kapten Ri. 일단은 공항부터 가고 그 다음은 저희가 알아서. 인간으로 우리 공화국에 침투한